Shalom, selamat malam, salam sehat Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kembali malam ini kita boleh sehati dalam doa. Kita tentu merasakan kelemahan dan keletihan setelah seharian beraktivitas. Namun kita percaya mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan persekutuan meskipun secara virtual dengan saudara-saudara seiman, yakin dan percaya selalu ada semangat yang baru daripada Tuhan yang dinyatakan bagi kita. Mari kita menaikkan pujian kita. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku muliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu. Kelak malaikat dalam sorga mengiringi kidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 14 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-9. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, ya Tuhan kami. Engkau mempersekutukan kami melalui sehati dalam doa pada malam hari ini. Kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya, mendengarkannya dan memberitakannya. Ya Roh Kudus, kami mohon senantiasa Engkau membimbing kami, karena kami sungguh tidak mampu memahami akan firman-Mu yang begitu dalam itu, kalau bukan Tuhan yang membimbing kami. Terima kasih Bapa di sorga. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Yeremia 14 ayat 7 sampai 9 yang berbunyi, sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan oleh karena nama-Mu. Sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu, ya pengharapan Israel penolongnya di waktu kesusahan. Mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini, seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam? Mengapakah engkau seperti orang yang bingung, seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong? Tetapi engkau ada di antara kami ya Tuhan, dan nama-Mu diserukan di atas kami. Janganlah ditinggalkan kami. Amin. Merenungkan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini satu tema yang sederhana. Yang menjadi pokok tema kita yakni janganlah tinggalkan kami. Janganlah tinggalkan kami. Sebuah pernyataan permohonan yang begitu dalam. Dan tentunya ini berangkat dari sebuah situasi dan keadaan yang sangat-sangat memprihatinkan. Sebuah harapan dan kerinduan yang dinyatakan dalam sebuah doa. Memohon kehadiran Tuhan
agar Tuhan menyatakan kepedulian, penyertaan, kekuatan, dan tuntunannya. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak jarang kita mengucapkan kata-kata ini dalam setiap doa-doa kita. Oleh karena satu situasi atau keadaan yang sedang menekan kita. Tentunya adalah hal yang tepat. Kalau kita menyatakan seruan itu, teriakan kita, bahkan tangis kita di hadapan Tuhan. Dan memohon senantiasa kasih-Nya. Janganlah tinggalkan kami. Namun bagaimana dengan apa yang dinyatakan dalam pembacaan kita pada malam hari ini? Doa ini berangkat dari sebuah situasi dan keadaan yang memprihatinkan dalam kehidupan bangsa Israel, secara khusus orang-orang Yehuda. Ada kekeringan yang begitu panjang, yang sangat memprihatinkan yang dialami bangsa ini. Mereka sangat sulit untuk mendapatkan sumber air untuk dapat menjamin segala aktivitas kehidupan dan kerja mereka setiap hari. Kalau kekeringan itu terjadi dan begitu lama, bahkan juga dapat digambarkan dalam pembacaan kita tadi, bagaimana pekerjaan di ladang sudah berhenti, sebab hujan sudah tiada turun di negeri ini. Bahkan digambarkan juga rusa betina di padang meninggalkan anaknya yang baru lahir, sebab tidak ada rumput yang muda. Kalau seekor rusa yang memiliki anak meninggalkan anaknya, kita tahu saudara-saudara, kita jarang mendapati binatang yang melahirkan, yang memiliki anak, yang meninggalkan anaknya. Tapi kalau itu terjadi, ini merupakan sebuah penggambaran tentang situasi yang sangat memprihatinkan yang dialami oleh bangsa Israel, khususnya Yehuda, atas kekeringan yang terjadi pada saat itu. Karena itu, Nabi Tuhan yakni Yeremia memohon kepada Tuhan, janganlah tinggalkan kami. Dalam ayat 9 pembacaan kita tadi, khususnya pada poin B, tetapi Engkau ada di antara kami ya Tuhan, dan nama-Mu diserukan di atas kami, janganlah tinggalkan kami. Tentu Yeremia mengetahui mengapa Tuhan meninggalkan umat-Nya. Oleh karena tindakan-tindakan kehidupan bangsa Israel yang melawan kehendak Tuhan. Kalau kita meneruskan pembacaan kita tadi, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, ada ungkapan yang dikatakan Tuhan, mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kakinya. Sebab itu Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Ayat 10 kalau kita teruskan pembacaan kita tadi. Ada situasi, ada keadaan di mana bangsa ini berpaling, meninggalkan Tuhan. Bahkan lebih percaya kepada khotbah atau perkataan-perkataan yang disampaikan oleh nabi-nabi palsu. Yang sebenarnya hanya menina-bobokan mereka. Dan nabi-nabi palsu itu tidak menuntun umat ini kepada kebenaran yang dikehendaki Tuhan. Karena nabi-nabi palsu ini juga ingin mendapatkan sesuatu dari pekerjaan-pekerjaan mereka. Beda dengan Nabi Yeremia. Lewat apa yang dikatakan oleh Tuhan, itu diteruskan kepada bangsa ini. Bahwa mereka telah berpaling, mereka telah meninggalkan Tuhan. Mereka berdosa di hadapan Tuhan. Berjalan menurut mau dan kehendak mereka. Ini yang membuat Tuhan murka. Ini yang membuat Tuhan menghukum. Ini yang membuat Tuhan meninggalkan mereka. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita meneruskan pembacaan kita tadi, kita mendapatkan pernyataan-pernyataan yang begitu menyedihkan. Yang ditujukan kepada bangsa ini. Dan tentunya kita tidak menghendaki kita mengalami kekeringan dalam kehidupan kita. Baik secara jasmani, terlebih secara rohani.
kita diajar untuk merenungkan kembali bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin kitalah yang meninggalkan Dia. Dengan ketidaksetiaan kita, dengan cara berpikir dan bertindak kita yang tidak berkenan di hadapannya. Jadi kalau ada situasi-situasi keadaan yang mungkin memprihatinkan dalam kehidupan kita, kita patut merenungkan sejauh kehidupan kita di hadapan Tuhan selama ini. Dan mari kita berdoa, mari kita bermohon di hadapan Tuhan. Janganlah tinggalkan kami. Kita percaya, saudara-saudara, dalam pertobatan yang sungguh di hadapan Tuhan. Dan yakinlah, Tuhan sesungguhnya tidak pernah meninggalkan kita. Kalau Ia mengizinkan hal-hal yang tidak bersahabat itu terjadi dalam kehidupan kita, sakit, kegagalan, kesusahan, kesulitan, yakin dan percaya di balik kesemuanya itu, kita tetap harus percaya bahwa Tuhan menyatakan sebuah maksud dan kehendak yang tujuannya agar kita kembali kepada apa yang dikehendakinya, percaya kepadanya, dan mengandalkan dengan sungguh akan kasih Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Mari kita terus bermohon, ya Tuhan, janganlah tinggalkan kami. Terpujilah Kristus. Amin firman Tuhan. Namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu.
Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur kebenaran firman-Mu telah menjadi bahagian kami. Janganlah tinggalkan kami Tuhan. Meskipun kami juga menyadari dan mengakui bahwa justru kamilah yang sering meninggalkan Tuhan. Berjalan menurut mau dan maksud serta kehendak-kehendak kami. Ego kami. Tuhan ampunilah kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Mohon tuntunan, mohon kasih-Mu senantiasa bagi kami semua. Agar dalam hidup dan kehidupan yang kami jalani setiap hari adalah kehidupan yang senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyadari kami lemah dan kami tidak berdaya. Kiranya dengan hikmat dan kekuatan yang daripada-Mu ya Roh Kudus, memampukan kami untuk dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Melalui doa kami malam ini, kami datang membawa hidup dan kehidupan kami. Baik kami selaku pribadi, maupun kami dalam kehidupan keluarga, dalam berbagai aktivitas, pekerjaan, dan tanggung jawab kami. Mohon senantiasa penyertaan dan pemeliharaan-Mu dan berkat-Mu Tuhan dalam setiap langkah hidup dan kehidupan kami setiap hari. Kami terus mendoakan saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh dan dalam masa pemulihan. Anugerahkan iman pengharapan, kekuatan kesehatan, dan semangat yang baru senantiasa ya Tuhan, hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Begitupun orang tua kami para lansia, dalam menjalani usia indah kehidupan, ada kelemahan dan keterbatasan yang menghampiri, yang dialami. Namun Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan, akan memampukan mereka untuk dapat melihat dan memiliki pengharapan dan semangat yang baru hanya di dalam Tuhan. Berkati kami pada malam hari ini, dalam waktu istirahat tidur malam kami, lindungi dan peliharakan kami. Dan seluruh anak-anak-Mu yang telah mengambil bagian melalui sehati dalam doa pada malam hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian persekutuan sehati dalam doa pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Salam sehat, shalom, dan Bongimelo.